korban jiwa akibat gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat dengan magnitudo 5,6 yang terjadi pada Senin 21 November siang kemarin, Saudara. Sampai saat ini dilaporkan masih terus bertambah. Evakuasi juga masih terus dilakukan oleh pihak terkait lantaran banyaknya bangunan yang runtuh akibat gempa di Cianjur tersebut. Data terbaru, kami juga telah menghimpun informasi dari lapangan terkait data terkini jumlah korban meninggal dunia maupun kerusakan dan juga korban luka yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi dan juga update terkini dari gempa Cianjur ini, Saudara, kita telah tersambung dengan wartawan Tribun Jabar, ada Ferry di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat pagi. Ferry, silakan dengan laporannya. Baik, selamat pagi rekan Mila dan pemirsa Tribun di manapun Anda berada. Jadi update pagi hari ini untuk korban meninggal akibat gempa Cianjur sudah mencapai 284 orang dengan kerusakan bangunan sekitar 28.000 dan pengungsi sekitar 58.000. Jadi pagi ini semua tim relawan dan semua yang tergabung dalam proses evakuasi penyelamatan sudah mulai terjun lagi ke lokasi untuk menyisir tempat-tempat yang masih terisolir dan belum tersentuh bantuan. Pagi ini di pusat krisis center yang ditempatkan di halaman pendopo Cianjur, data terus diupdate tadi per pukul 6 dan per jam sudah mencapai jumlahnya 284 orang dengan kerusakan bangunan sekitar 28.000 bangunan dan pengungsi sekitar 58.000. Dan saat ini para pengungsi masih kekurangan bahan-bahan seperti air, makanan, dan tenda-tenda serta kebutuhan-kebutuhan anak-anak lainnya seperti pampers dan untuk pemakaman yang kemarin menjadi kesulitan yaitu kain kafan dan menjadi sempat permasalahan. Di lokasi-lokasi di Kecamatan Cugenang ini jalannya cukup kecil bila jadi tim relawan yang ingin memberikan bantuan logistik, bantuan apapun ini sempat tersendat dengan lalu lalang dari warga, dari relawan dan tim-tim yang masuk ke Kabupaten Cianjur dan sempat terjebak banyak hingga kemarin malam ini sempat terjadi kemacetan di beberapa titik seperti di Desa Gasol, di Desa Benjot, lalu masuk lagi ke Desa Nagrak. Namun beberapa ruas jalan yang cukup besar sudah dibuka dengan alat berat, hanya jalan-jalan desa kecil yang masih terisolir karena ada beberapa bangunan rumah yang masih menutup jalan sehingga baru dibuka semalam itu untuk roda-roda 2 Mila. Jadi sampai saat ini tim terus berupaya untuk membuka dulu akses-akses jalan dan untuk mengevakuasi korban-korban yang masih berada di reruntuhan rumah Mila. Seperti itu Mila, laporan sementara. Total 284 korban yang meninggal dunia ini. Apakah seluruhnya kemudian sudah berhasil diidentifikasi? Seperti apa informasinya? Nah, untuk proses identifikasi sebenarnya kita masih belum terperinci, belum detail kelas umur dan semuanya masih di sebagian ada yang sudah teridentifikasi dan sebagian lagi masih ada beberapa kayak seperti kemarin anak kecil yang belum diambil di puskesmas ya. Jadi ada pegawai puskesmas yang mengumumkan melalui media sosial ada jenazah anak kecil yang sejak kemarin katanya belum diambil di puskesmas. Nah, itu salah satu contoh kecil. Dan beberapa mungkin kebanyakan di rumah sakit juga ada beberapa yang belum dijemput oleh pihak keluarga. Dan di lokasi TKP juga keluarga masih kebingungan, masih ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, namun masih bingung apakah dia tertimbun atau di mana. Jadi semua anggota keluarga ini masih mencari. Jadi data yang hingga saat ini masih belum bisa untuk
284 ini seluruhnya teridentifikasi, namun sebagian besar sudah teridentifikasi dan sebagian lagi sudah ada pemakaman, namun kemarin ada kendala juga, beberapa mayat yang tersimpan di tenda karena bingung mereka untuk memakamkan dan ada kekapan segala macam nilai gitu. Jadi masih banyak permasalahan di lapangan ini. Operator dari seluler yang belum nyala ya karena terganggu selain listrik, air, ternyata operator juga di beberapa titik mengalami DLS sehingga ada blind spot selain kesulitan kita berkomunikasi di lokasi, terutama di lokasi bencana ya, hingga malam tadi itu emang masih gelap suasana di beberapa titik yang ratusan rumah di satu kampung roboh seperti itu masih gelap, suasana tenda masih gelap. Mereka selain kekurangan logistik juga malam itu kekurangan penerangan nilai gitu di lokasi. Terkait bantuan untuk warga dan juga untuk korban dari gempa ini, Ferry, ada beberapa wilayah yang terdampak. Apakah semuanya kemudian sudah bisa dialokasikan menuju ke titik-titik pengungsian tersebut, atau sampai saat ini dari informasi yang Anda dapatkan, kebutuhan apa yang paling mendesak yang dibutuhkan oleh para korban? Jadi rekan nilai semua tim saya percaya sedang berusaha untuk mencapai titik-titik yang belum tersentuh bantuan hingga malam kemarin pukul 23 saya sendiri menemani beberapa relawan baik itu dari luar kota ataupun dari Cianjur yang ingin diantar ke tempat-tempat yang belum tersentuh bantuan. Mereka saat ini memang ada beberapa yang nyaris butuh makan, butuh minum, terutama air. Saya lihat kalau semalam kalau makanan ini cukup melimpah dari di beberapa tenda pengungsian yang malam tadi. Maka itu semua mereka saya lewat itu beberapa diantaranya butuh air menanyakan air, ada air kenapa gitu. Beberapa tapi mungkin hingga pagi ini mungkin beberapa sudah terpenuhi, tapi tadi malam itu emang beberapanya diantaranya butuh air. Dan ada informasi bahwa beberapa tenda yang berada di pintu masuk gerbang sebelum ke dalam itu mereka menghadang logistik yang akan didistribusikan ke dalam, karena di bagian luar juga mereka sudah mendesak kebutuhan di luar. Jadi ada logistik yang untuk di dalam itu dihadang oleh para pengungsi yang berada di luar. Informasi pagi tadi saya terima seperti itu Nila. Jadi logistik yang dibawa oleh kendaraan itu dihadang oleh para pengungsi karena mereka juga kebutuhan. Seyogianya tujuan logistik untuk bagian desa-desa yang masih berada di dalam, namun beberapa mobil dihadang oleh pengungsi karena mereka juga membutuhkan. Seperti itu Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ferry, wartawan Tribun Jabar, atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan selalu berhati-hati. Kami masih menantikan update informasi terbaru lainnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.